Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang kembali di acara kita kontemplasi buku Iqra. Malam hari ini kita akan mendiskusikan satu topik lanjutan, yaitu tentang pencarian manusia, sebagaimana yang ada di buku Iqra. Dan ini adalah lanjutan dari yang kemarin kita sudah membahasnya. Malam hari ini saya sama Bang Dame akan mengajak teman-teman untuk merenungkan satu topik khusus, yaitu tentang apa yang sebenarnya manusia cari di tengah kesibukan hidup kita selama ini. Apakah kita sudah benar-benar melakukan pencarian atau sebenarnya belum kepikiran? Nah, ini akan jadi bahan renungan kita. Jadi malam hari ini saya mengundang Bang Dame sebagai penulis buku Iqra ini untuk memberikan sedikit pencerahan kepada kita tentang apa yang ada atau apa hikmah di balik pencarian manusia ini. Dan kalau boleh nanti Bang Dami jelaskan bagaimana latar belakang pencarian ini muncul di buku Iqra ini. Gitu. Sebagai pengantar saya persilakan Bang Dami untuk membuka. Terima kasih. Ya, makasih Mas Abi. Teman-teman sekalian, mohon izin kita silent sebentar supaya kita bisa lebih siap untuk bersama-sama berkontemplasi. Silent dimulai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful and compassionate. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita ditakdirkan kembali berkumpul, belajar bersama, berkontemplasi. Mudah-mudahan malam ini sahabat-sahabat yang hadir dimudahkan untuk terbuka hatinya, pikirannya kepada kebenaran. Saya juga dilancarkan untuk bisa sharing, berbagi inspirasi di sini. Salam dan hormat kita pada guru-guru kita, khususnya dalam tradisi Islam, Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian, malam ini kita mulai dialog, ya, saling membaca, ya, baca perjalanan kita, dari mana kita memulai perjalanan spiritual itu. Sebetulnya judulnya ini pencarian manusia, ya. Teman-teman yang memang sedang memegang bukunya barangkali nomor 2, ini sebetulnya boleh dibilang Mas Abi, start awal yang terjadi pada kita semua. Ya. Ya. Jadi apakah kita itu beragama dari kecil atau kita lahir di barat sebagai ateis, Ya, yang sekarang ada dikenal sebagai agnostik, itu pasti kita bisa mulai dengan pencarian manusia. Manusia bertanya, apa sih yang saya cari dalam hidup ini? Meskipun nanti bagi mereka yang sudah menemukan, yang dicari itu ternyata nggak jauh-jauh gitu, kira-kira kayak ke ujungnya. Tapi anggaplah ini Iqra pertama kita. Kita bertanya nih, berkutat dengan itu. Biasanya pertanyaan ini akan membesar begitu kuatnya, Mas Abi, ketika hidup susah gitu loh.
Jadi kenyataan hidup kita nggak sesuai dengan yang kita pikir, kita rencanakan gitu. Ada gap antara ideal dalam pikiran kita dengan kenyataan. Nah, ini yang suka disebut dengan masalah kan gitu. Ada gap antara ekspektasi di pikiran dan kenyataan sehari-hari. Tapi biasanya kita ignore gitu loh Mas Abi ya. Jadi bagi teman-teman yang di sini pasti menurut saya mengalami ini dan itu juga yang saya alami. Makanya di sini saya catat. Anggap saja saya pencatat cerita batin manusia salah satu versi saya. Nah, kalau dibaca misalnya di sini, ya ini satu paragraf ini mudah-mudahan kita bisa elaborasi ya. Ingat ya, poinnya itu adalah kita jadi membaca diri. Oh, saya sudah ada di sini. Makanya di sini ada 2 kali nih. Mas Abi, pencarian manusia 1, pencarian manusia 2. Nah, terus nanti ada jalan yang lurus gitu loh. Karena dalam pencarian itu kan belok-belok tuh, kejedot sana, kejedot sini, nabrak sana, nabrak sini. Ketemu dukun misalnya, ketemu orang pintar, invest sana, invest sini. Nah, cukuplah 2 kali kita bahas tema ini, baru kita menemukan jalan yang lurus gitu ya. Lalu ada lagi nih setelah kita temu jalan yang lurus, proses mencari identitas diri gitu ya, urutannya Mas Abi. Iya, betul. Nah, baru kita mulai nomor bab halaman 6, hidup perjalanan evolusi kesadaran. Wah, ini 1, 2, 5 paragraf ini kalau kita hayati sahabat-sahabat, itu dahsyat sekali menurut saya gitu. Boleh nggak Mas Abi baca, nanti kita pretelin dari situ aja. Boleh. Mas Abi ya, baca ya Mas Abi ya. Bagi Jadi yang kita ini bukunya, kayak mendalami teks gitu ya. Silakan teks Mas ya. Abi. Kenapa? Karena teksnya kan juga berangkat dari pengalaman yang unik Bang Ya, Ame ya. iya. Karena itu sudah pasti ada rasanya. Dan bagi yang megang buku Ikro, silakan dibuka halaman 2. Ini juga ada yang bertanya, Bang Dame, beli bukunya di mana? Ah, berarti kan belum pegang buku Ikro, makanya saya bacakan ya. Nanti kalau sudah pegang buku Ikro, nanti bisa dibaca. Halaman 2, judulnya adalah Pencarian Manusia. Jadi bukan mencari manusia, tapi manusia yang mencari. Ya. Manusia pasti bertanya di dalam batinnya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Aku berasal dari mana? Aku mau kemana? Siapa sebenarnya aku? Dan apa tujuan hidupku? Ini 4 pertanyaan penting ya. Pemikiran modern belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara pasti. Jawaban mereka masih meragukan. Mereka tidak tahu arah perjalanan hidup mereka. Mereka asing dengan dirinya sendiri. Sebaliknya, kaum tradisionalis, kaum agamawan sejati sudah menemukan jawabannya. Dan jawabannya bukan hanya sebatas pengetahuan diskursif rasional, tetapi mereka menemukan jawaban pasti yang bersumber dari Sang Absolut. Pertanyaan ini bukanlah isu baru, tetapi isu abadi yang sudah ada sejak adanya manusia. Nah, itu teksnya. Tetapi di sini banyak yang harus dijelaskan ya. Karena di sini karena pertanyaan aku itu siapa, kemudian aku mau kemana juga tentang arah tujuan kita kemana, terus who am I, siapa aku, dan kemudian dari mana menunjukkan originalitas kita dari mana juga kan gitu. Kemudian di sini juga nanti Bang Dami yang harus juga explore untuk kita semua, jawaban-jawaban yang meragukan itu seperti apa. Ya kan di sini juga Bang Dami membuat 2 polarisasi antara kaum modern dengan kaum tradisional. Nah, itu apa tuh Bang Dami itu? Supaya kita lebih clear, kita itu berada di mana sebenarnya? Apakah kita termasuk orang modern sehingga kita kemudian ragu nih atau nggak tahu jawabannya? Atau boleh nggak kita ngaku sebagai tradisionalis? Nah, itu mohon Bang Dami sedikit untuk menjelaskan. Ya, terima kasih Mas Abi telah membacakannya. Jadi ini pertama yang sebetulnya saya coba tekankan nih pada sahabat-sahabat di sini. Saya mengakui ini terjadi pada saya. Teman-teman mungkin juga mengakui. Manusia pasti bertanya di dalam batinnya. Pertanyaan-pertanyaan tidak bisa dihindari. Tadi udah dibacakan. Ya kan? Aku berasal dari mana dan seterusnya. Saya tekankan di sini, pemikiran modern ini berarti saintis.
Mereka itu melakukan satu terobosan-terobosan pengetahuan yang disebut dengan epistemologi ya. Ya. Belum bisa menjawab pertanyaan ini secara pasti. Nah, kenapa teman-teman? Karena kalau kita lihat sains modern, ya, itu mereka itu dasar mereka, alat mereka mengetahui itu, ini nih bagian dari perenungannya nih. Dua, empiris, ya, pengalaman empiris, lalu rasional gitu. Ya kan? Ya. Nah, misalnya pertanyaan, setelah ini aku mau kemana gitu kan? Berarti kan pertanyaan hidup sudah mati gitu. Apakah ada bukti-bukti empiris yang sudah menemukan jawaban pasti dari ini? Ada di Netflix sudah mulai ada Mas Abi. Life After Death itu banyak tuh. Kalau teman-teman nonton ada Good Place, ada juga tuh. Tapi lucu-lucu itunya. Good Place itu bagus tuh, cerita neraka, surga. Berarti di ekspresi film itu, pembuat film itu sudah mulai dapat ada loh hidup setelah badan ini berakhir. Ini kan pertanyaan abadi. Di situ dikatakan bahwa ini pertanyaan abadi. Yang masing-masing diri kita itu akan berproses menemukan jawaban pasti dari pertanyaan ini. Nah, misalnya teman-teman nanya, Bang Dame sudah tahu belum jawabannya kan gitu. Nah ini yang saya ceritakan sebetulnya. Nah jawaban pastinya itu kan ada di halaman-halaman berikutnya nanti kan perjalanannya itu. Bang Tapi Dame, setidak, ya. mohon maaf, sebelum Bang Dame terus menemukan itu, ada nggak sih latar belakang atau krisis yang menimpa Bang Dame sehingga pertanyaan ini muncul? Karena ini penting kan, orang mungkin dihadapkan pada pertanyaan ini ketika dia harus melewati sebuah krisis yang nggak tahu jawabannya harus dapat dari mana. Nah kalau dari pengalaman Bang Dame, kira-kira ada nggak Bang? Krisis apa yang Ada, sempat menimpa Bang Dame ketika sehingga pertanyaan ini muncul? ada banget, sangat Hmm. ada. Tadi kan di awal itu saya sampaikan teman-teman, kalau hidup lagi normal-normal saja gitu, kayak oke-oke aja nih, ya udah ngapain nyari-nyari, ngapain sih pusing nyari siapa aku mau kemana, Iya, teman benar, kita benar, yang benar. sudah meninggal, orang dekat, ya biarin aja nih, gue enjoy aja kan Yes, gitu. yes. Tapi ketika orang tua yang kita cintai meninggal, sahabat dekat meninggal, waduh dia kemana ya? Nah ini kan datang, makanya pencarian manusia. Setidaknya malam ini kita dapat satu pertanyaan penting dalam hidup kita. Kita mulai kunyah sendiri. Aku harus tahu jawabannya. Ya. Aku mau mencari jawabannya itu. Nah di sini saya kontraskan dua perspektif besar. Satu pemikiran modern diwakili oleh pelajaran-pelajaran di sekolah. Misalnya Darwin. Darwin juga pasti punya pencarian ini. Dia dalam perenungannya asal muasal manusia dari monyet, misalnya keluar teori evolusi kan. Apa itu pasti atau tidak? Dasarnya itu kan empiris, gali artefak, terus Pithecanthropus erectus dan seterusnya. Life after death atau adakah di dimensi lain itu ada namanya mulai ada alien lah segala macam. Nah di sini teman-teman kita ada pada waktu saya nulis ini ada sikap rendah hati. Oh jalan pikiran modern begini nih. Mereka nggak pakai sumber agama, mereka menyebut agama itu tahyul. Tapi di sini saya sebutkan juga sebaliknya kaum tradisionalis. Nah ini tradisionalis itu teman-teman berasal dari kata traditio. Traditio itu turunnya kebenaran ke bumi dalam bentuk simbol-simbol sakral. Itulah sebetulnya asal muasal agama. Yang dianggap oleh pemikiran modern Mas Abi sebagai agama itu ciptaan pikiran. Budaya Agama gitu itu ya. ciptaan pikiran. Gitu kira-kira. Nah ini kan setidaknya kita nggak langsung tuntas loh malam ini jawabannya Betul. kan nggak harus tuntas. Tapi ini saya rasakan nih gitu. Ini saya rasakan, jernih saya adalah melewati fase ini gitu. Nah,
tradisionalis gitu kan, tradisionalis. Nah, tradisionalis itu menampil dalam Punten, ini Ibu siapa ya? Mohon di-mute Ibu. Ya, terima kasih. Lanjut Bang Damai. nah, mereka asing dengan nah, kita ini kan dididik di dunia modern, Mas Abi. Kita mencapai kesuksesan, mencari ini, terus kita itu. Makanya kalau saya kutip kata-kata dari salah satu guru yang hebat, guru yang juga menguasai ilmu modern, itu Sethusan Nasr. Manusia modern asing dengan dirinya gitu. Ya. Ya kan? Maksudnya apa tuh Bang? Nah, dia sudah mencapai puncak prestasi menurut standar-standar sukses. Tapi dia asing, dia nggak kokoh gitu. Terus gitu. Nah, di sini kan saya langsung lompatin karena kan harus saya catat pergulatan batin waktu itu. Iya. Sebaliknya, kaum tradisionalis, kaum agamawan sejati sudah menemukan jawaban pasti. Bukan kaum agamawan. Maka di sini saya kasihlah agamawan sejati gitu Mas Abi. Ada kata waktu sejatinya ya. sejati Bukan karena hanya sekarang agamawan. iya. Karena nanti detailnya di bagian jalan yang lurus itu bisa kita urai itu. Detailnya, petanya gitu. Iya. Jadi teman-teman, agamawan kalau dia belum melakukan satu proses penelitian yang detail terhadap apa yang dia cari secara intelektual, belum tentu kokoh juga gitu. Ya. Nah, di sini dan jawabannya bukan hanya sebatas pengetahuan diskursif rasional. Ya kan? Ya. Bukan Diskursif dari rasional. itu Bukan diskursif itu rasional itu diwariskan oleh cara-caranya Aristoteles, teman-teman. Ya. Nah, diskursif rasional itu selalu belum ketemu. Ada lagi. Tapi ada di sini jawaban apa terusannya. Tetapi mereka menemukan jawaban pasti yang bersumber dari sang absolut. Jadi agamawan sejati itu adalah mereka yang sudah menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya tadi dari sang absolut. Nah, di sini saya belum sebutkan orang ini, tapi di situ masih disebut tradisionalis. Ya. Itu istilah lainnya adalah metafisikiawan. Nah, Sabi. Jadi ada fisika. Fisika itu diwakili dengan Newton, ya. Newton, fisik gitu. Terus ada metafisika, gitu. Metafisik, melampaui fisik. Gitu. Jadi ini juga di dalam tesis S2 saya, Mas Adi, saya ulas tuh. Makna metafisik itu science of the real ya, bukan perdukunan ya. Ya, bukan Science magic-magic of ya, the ya. real, bukan magic-magic gitu. Nah, dari paragraf ini Mas Abi, setidaknya kita jadi ada arah nih. Ada kaum modern, ada agamawan yang tanggung, gitu kan, yang sekedar dogma, ada agamawan sejati, menjaga kesakralan, terhubung dengan sang absolut. Nah, sang absolut itu diperoleh dari pengalaman apa? Pengalaman metafisika. Nah, pengalaman mati suri, pengalaman metafisik. Kalau teman-teman pernah membaca buku Mas Abi dulu tahun 98, itu ada satu buku yang sangat top. Dari tahun 94. Celestine Prophecy, teman-teman. Celestine Prophecy yang ditulis oleh James Redfield. Di situ juga dia bilang, wawasan pertama tidak ada yang kebetulan. Wawasan pertama tidak ada yang kebetulan. Wawasan kedua semuanya adalah energi. Ya kan? Wawasan ketiga kita saling tarik-tarikan energi gitu. Di wawasan kelima dan enam, di situ dia nyebut itu ada pengalaman mistik. Nah, pencarian saya ataupun teman-teman itu akan kokoh ketika bertemu dengan seseorang yang sudah punya pengalaman metafisik itu. Siapa contohnya? Ya Nabi Muhammad gitu. Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi.
Kalau di India, ya kalau di apa namanya, saya yakin Mahatma Gandhi termasuk yang sudah punya pengalaman mistik itu. Dia sudah menemukan pencarian, ya. Jadi ikrok kita di tingkatan ini, Mas Abi, adalah oke, saya mengalami pertanyaan ini, ada sumber pengetahuan dari pemikiran modern, dominan empiris dan rasionalitas, ada agamawan yang lateral terhadap teks, gitu kan? Ada agamawan sejati yang bisa menyampaikan inspirasi menjadi cahaya dan kokoh, dan dia punya keterhubungan dengan Sang Absolut yang tidak berubah, wujud Allah, high consciousness. Nah, pengalamannya itu namanya pengalaman metafisik. Pengalaman metafisik itu sama juga nggak disebut dengan pengalaman spiritual gitu, Bang? Ya, sekarang ini cuman kalau di diskursif intelektual, Mas Abi dan teman-teman, itu suka disebut juga metaphysical experience gitu. Metaphysical Kalau experience. kalau kita bilang nanti pengalaman spiritual kan kadang-kadang ngelihat jin disebut pengalaman spiritual, ngelihat pocong, wah pengalaman spiritual gitu. Jadi di sini kan mulai agak tajam kita nih membedakannya teman-teman sekalian, iya kan? Ya. Gitu. Nah di sini Bang Lame juga bilang katanya menemukan jawaban yang pasti. Yang pasti itu maksudnya apa Bang? Kenapa? Karena kita misalnya kalau baca Al-Quran, baca teks-teks sufi, teks-teks metafisik tadi itu kan ada jawaban-jawaban dari mereka. Mereka juga memberikan kepastian. Tapi hubungannya dengan kita, begitu menemukan jawaban ini, apa implikasinya? Ya. Nah ini kan jadi, terima kasih ya Mas Sabi. Jadi ada uraian yang lebih detail. Ya. Jawaban yang pasti yang dimaksud di sini, itu kalau kita merujuk kepada terminologi yang selama ini kita tahu. Ya. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ya. Ilmu yakin, sebetulnya ada satu lagi, kalau dikategorikan ke iman, ada iman dogmatik, ya kan, teklik, ya, ada imam hakiki, gitu ya, seperti. Nah, ilmu yakin itu dominan. Saya percaya ada alam ini pasti ada yang menciptakan, kan gitu. Itu ilmu yakin teman-teman. Karena kita punya pengalaman menyaksikan, oh ada itu meja bagus banget, wah itu ada yang bikin gitu. Ada ciptaan, ada yang menciptakan. Ini kan akal nih. Nah itu kategori ilmu yakin. Tapi bagaimana dengan alam semesta ini? Saya kan nggak mengalami di balik alam semesta ini. Ya kan? Ya. Nah, jadi di situ ada mulai namanya ainul yakin. Ainul yakin itu, ain itu menyaksikan. Nah, menyaksikan pada level awal, ya menyaksikan pakai panca indera. Ya, itu warnanya merah, itu warnanya biru, kan gitu. Kita semua tahu. Tidak ada perdebatan, fakta-fakta empiris. Tapi, Mas Abi, data dari empiris ini masih bisa mengelirukan. Contohnya, Bang? Ya. Contohnya, sebetulnya kan kita kan kadang misalnya langit biru. Emang tampak biru. Tapi sebetulnya secara akal, bintang kecil gitu. Bintang kecil di langit yang biru. Itu sebenarnya salah sebenarnya kan gitu. Bintang kecil. Mata bilang ya dari informasi alat mata itu kecil bintang. Tapi sebetulnya akal kita, rasionalnya itu gede. Langit biru, tampak biru. Tapi setelah itu kosong aja kan. Namanya angkasa. Bahkan teman-teman, kalau kita sudah mulai ikro tentang realitas sky, samawati, langit itu sebetulnya adalah space tanpa batas. Lebih layak dimaknai samawati itu adalah yang tinggi tanpa batas. Itu lebih tepat. Benar dong? Dan di Quran itu Bang selalu yang menjadi oposit ardun atau bumi adalah langit. Iya, ya kan? Betul. Jadi langit dan bumi gitu. Lawannya kan selalu seperti itu. Itu gimana? Nah, langit dan bumi kan secara umum dulu nih kita ikronya itu ya kita sentuh bumi ini, bumi dipijak.
Di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung kan gitu istilah Ya. pantan kan. Nah, ya ini Mas Abi juga tahu salah satu berkah dari kita belajar filosofi ini jadi teliti dalam berpikir nih, ya. Ya. Jadi samawati itu yang luas dan tinggi. Tanpa batas, infinite sebetulnya. Iya. Saya sekarang kalau disebut kata samawati atau langit, dalam makna saya sekarang nih teman-teman, bukan lagi biru. Itu penampakan. Bukan yang sebenarnya. Langit biru itu ya ada tampak biru itu benar. Optic illusion itu. Tapi makna bagi saya ini perjalanan. Samawati, langit adalah space tanpa batas. Ruang tanpa batas. Infinite. Nah, itu kan masih dalam pemahaman kalau kita buka mata. Kita sadar, tanpa batas. Apa buktinya? Kita naik pesawat atau kita imajinasi kita bernalar pesawat yang itu sampai tanpa batas gitu kan. Nah, sebenarnya ini direct part-nya nih Mas Adi. Ini buah. Kalau saya nutup mata teman, jadi Ardi itu terbatas. Bumi ini terbatas nih. Ada batasan nih. Ya, ada batasan. Begitu saya tutup mata, wow, batin saya itu space. Benar gak? Ya. Space. Direct part ini. Batin saya. Kosong, gelap. Jangan-jangan begitu saya tutup mata, saya lihat kosong, sama juga dengan yang di luar gitu kan. Terus dari situ saya mulai ngeliat bintang-bintang. Betul nggak? Betul. Spark kecil. Kalau kita cukup tenang di situ, baru kita bisa mulai menyaksikan juga experience imajinal. Jadi teman-teman sekalian, para sufi, nah ini ikrar, samawati itu sudah mulai dilihat sebagai masuk ke dunia batin, Mas Abi. Di situ saya suka kalau di direct part self inquiry, Mas Abi, saya suka nyebut itu batin kita itu space ya, bukan room. Kalau room itu kan lebih ke fisik. Space. Kalau bahasa lainnya itu namanya akasha, ether, Mas Abi. Tubuh kita ini ada unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur udara kan? Tanah, air, api, udara. Ada yang kelima, ether, ruang, space. Jadi teman-teman dari dialog malam ini kita sudah mulai ikro. Masuk ke samawati batin kita. Nah ini nih. Ya, saya tadi mau ngomong itu Bang. Artinya ini sudah mulai clear nih. Bahwa perjalanan pencarian manusia itu dari yang terbatas menuju kepada sesuatu yang tidak terbatas. Dari dan pengalaman. Dan pengalaman. Nah, kan tadi kan saya mau menjelaskan mengenai jawaban pasti. Jawaban pasti. Kenapa saya bilang jawaban pasti? Karena saya mengalami langsung. Direct experience. Direct path. Nah ini sekali lagi bukan karena apa-apa. Waktu saya mengalami koma mati suri yang umur 7 tahun itu. Kok saya tanpa batas? Tak terbatas. Maksudnya tanpa batas itu keluar dari badan apa? Gimana? Nah kalau bahasa kita kan keluar dari badan. Iya. Tapi kalau sekarang ini saya bisa katakan saya adalah kesadaran tanpa batas, infinite consciousness. Dan itu tanpa harus keluar dari badan kan Bang ya? Nah istilah keluar dari badan itu karena kita terbiasa dengan luar dalam. Oh iya, oke. Iya. Nah saat itu aku jadi kesadaran, maka apapun yang saya fokus, kesadaranku fokus, itu jadi realitas. Nah, gitu. Nah, waktu itu kan terjadi aja. Nah, sekarang ini dengan identifikasi diri saya pada dame sebagai tubuh, sebagai identitas sosial, sebagai person, mixing dari pengalaman segala macam, saya bertanya, ujung dari kehidupan perjalanan tubuh saya, si dame ini, si manusia ini apa gitu?
Saya cari, makanya saya kasih tahu di paragraf ini. Kalau kita cuma dapat jawaban dari teks lateral agama, belum meyakinkan, itu masih iman, saya percaya, terklik. Nanti ada neraka, ada surga. Apa kepastian? Tapi saya juga nggak bilang sama orang, emang Bang Danu udah nyobain neraka? Nggak akan saya jawab juga. Ya, saya ini kan forum untuk ini forum untuk mereka-mereka yang sudah mulai bisa ikro, udah mulai akil balik. Akil, akal, balik, mature, dewasa. Gitu ya teman-teman. Nah, bila teman-teman yang hadir di sini merasa juga pertanyaan tadi, itu pencarian manusia. Siapapun, Nabi Ibrahim simulasinya dengan melihat bintang, melihat bulan, matahari, dan seterusnya. Nabi Musa di Bukit Tursina. Ramana Maharishi. Kita juga semua. Jadi poinnya yang saya ingin tekankan, pencarian manusia. Nah, mari teman-teman, kita cari sampai menemukan jawaban pasti dan absolut. Ada kita nggak tolak diskursif modern ya, tidak, kita nggak tolak tuh. Ya, salah satu halusinasi keren Mas. Elon Musk kan sudah bilang, dia nyiapin di Mars. Ya, nggak apa-apa juga sih gitu. Tapi tubuh kita ini berapa lama sih? Tapi ada juga film Hollywood, Star Wars, Star Trek, gitu-gitu loh Mas Abi. Coba, ini kan pencarian manusia yang sangat hakiki, tapi masih ada sekelompok orang, urusan agama berdebat. Urusan naruh tangan di sini. Nah, ini kan boro-boro mau diajak pencarian yang lebih dalam, kan susah ngajaknya. Ya sudah deh, lu di situ dulu deh, gue mau jalan nih gitu. Saya pribadi teman-teman, saya ikutin tuh. Saya mau tahu jawaban pasti. Tulus mencari, jujur, dipertemukanlah dengan buku dulu, dengan sosok guru. Kalau guru ini nggak bisa jawab, dipindahin ke guru ini, dan sampai kemudian mulai tahu prinsip ikro. Oh, ini toh caranya gitu. Bang, ini ada satu pertanyaan nih Bang. Saya dari Mas Uci. Saya pernah bermimpi ruh saya keluar dari tubuh saya, dan ruh saya ini berdiri waktu dekat tempat tidur, melihat langsung tubuh ini sedang tidur. Itu artinya apa ya Bang? Nah, ini kan pertama saya ingin mengatakan Mbak Uci, itu pengalaman, betul? Ya, susah diterangkan dong. Nah, saya akan kasih Mbak Ikro atau self inquiry. Siapa sih aku yang menyaksikan tubuh saat itu? Nah, gitu. Siapa aku itu yang menyaksikan? Apa jawabannya? Ya, kita nyebut aku. Itu apa? Referensinya apa? What do you mean I am saat ini? Dulu juga saya nggak ngerti. Kenapa kok saya lihat badan? Kok saya ngelihat saya tak terbatas? Saya bersaksi. Dan saat itu bukan mata saya yang melihat. Oh, nggak ada mata saya kok. Tapi ada penglihat. Gitu. Nah, ini nih Mas Abi. Ada penglihat. The seer atau the witness. Apa aku yang itu? Apa itu yang menyaksikan pengalaman itu? Nah, itu kan seru tuh. Nah, lebih dari 6 tahun yang lalu dan saya belum, belum dapat jawaban. Karena selama ini Mbak Uci, kita referensinya jawaban dogmatis, jawaban dari referensi pemikiran diskursif rasional. Nah, sekarang di Ikro ini, Mbak Uci dan kita semua, itulah pencarian manusia. Saya dicicil tuh jawaban-jawaban pasti. Nah, kalau nanti saya jawab siapa aku yang menyaksikan saat itu, kesadaran, jawaban dogmatis dong. Jawaban dogmatis, karena kata Bang Dame itu adalah aku kesadaran. Gitu. Justru kita kontemplasi buku Ikro ini adalah men-trigger, menstimulus teman-teman yang akil balik nih. Saya harus disclaimer nih, gitu ya Mas Abi.
Iya, ya, harus jelas teman-teman ya. yang akil balik untuk nggak usah takut dengan pencarian itu. Karena Karena itu kadang ada orang yang, karena ada yang nggak mau bicara Bang ya, dia mendem gitu sehingga bingung. Tapi kemudian lama-lama kan itu harus muncul, kemudian nanti ke permukaan dan kemudian muncul kan pertanyaan seperti itu. ya, Makanya betul. forum seperti ini sangat dibutuhkan. Nah kalau tadi balik ke kata pencarian Bang, berarti objek bukan sih sebenarnya yang sedang dicari manusia itu objek atau subjek. Artinya itu bisa sama atau beda-beda Bang. Karena kan tadi yang tadi Mbak Uci bilang, aku mimpi lihat diriku, atau kemudian Bang Dame satu apa dan segala macam. Seolah-olah itu kayak berbeda-beda pencarian manusia. Atau memang begitu adanya Bang Dame? Ya, kalau di sini kan saya kategorikan 4 pertanyaan kan. 4 pertanyaan, ya. Tinggal dikonfirmasi aja teman-teman merasa nggak itu Ya. pertanyaan diri sendiri juga gitu loh. Ya. Aku berasal dari mana, ya kan? Ya. Saya ini dari mana sih? Aku mau kemana? Bisa aku mau kemana masih di dunia ini, tujuan Ya. hidup. Bisa juga life after death. Aku ini siapa? Sama selama saya di dunia ini, di bumi ini, dengan tubuh ini, mau ngapain gitu. Nah, ini dulu menjadi penerimaan kita bersama. Penerimaan. Dan pertanyaan ini yang ada dalam inherent pada setiap manusia, itu menuntut untuk ditemukan jawaban pastinya. Referensinya ada diskursif intelektual modern, ada juga dari referensi agama, tapi bukan sekedar agama yang lateral dogmatik, tapi agamawan sejati saya istilahkan, yang sudah mengalami pengalaman absolut tadi. Ya, ini dulu, dan ini adalah boleh dibilang perjalanan saya gitu. Perjalanan human being, manusia ini. Pertanyaan ini bukanlah isu baru, tetapi isu abadi. Yang sudah ada sejak adanya manusia. Dan sampai kapan? Jadi malam ini kita dibuat mulai merenung semuanya. Ya, saya menerima pencarian ini. Ya. Saya menerima state ini. Ya. Ya. Apakah sudah terjawab? Secara dogmatis sudah ada. Saya dari mana? Jawaban dogmatisnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Agama dong. Iya betul. Iya dong. Makanya kadang-kadang seolah-olah sudah ada jawabannya, tapi begitu kita alami itu kayaknya nggak berasa apa-apa gitu Bang. Nah, ini mungkin yang harus ditemukan masing-masing. Makanya malam ini tuh Bang Dame mohon izin, mungkin ada teman-teman juga yang mau sharing Bang Dame tentang apa sih yang benar-benar sedang dicari kan gitu. Ada Mbak Denayu kalau nggak salah yang sudah confirm untuk sharing bersama kita tentang apa namanya ya, pencarian jernih pertanyaan ini. Jernih pertanyaan ini. Jadi kan ini ceritanya kan saya berharap ke teman-teman itu bahwa setiap satu topik itu ada renungannya. Kalau ini renungan Bang Dame, nah renungan kita gimana gitu loh. Ya kan? Renungan kita gimana masing-masing. Kenapa? Kalau itu bisa terjadi sama kita, lalu kita coba tuliskan, itu jadi bahan buat renungan kita sendiri. Bayangkan ada 260 tema, kita punya renungan sendiri, itu akan jadi satu perjalanan batin kita. Nah malam hari ini ada Mbak Denayu yang mau sharing tentang perenungan dari Ikro nomor 1 ini Bang Dame. Boleh kita undang Bu Denayu? Silakan ya, boleh ya. Host untuk unmute. Silakan Mbak Denayu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sharing. Rabbi Sholih wa yasili amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam teman-teman. Malam ini belajar bersama, mengkaji, mengontemplasi buku yang luar biasa karya Bang Dame, buku Ikro. Bab pertama pencarian manusia. Koneksinya Mbak Denayu ya. Oke. Oh. Ya agak sedikit tersendat. Koneksinya jelek ya? No, sekarang sudah balik lagi.
Sebelum ke Ya, apa yang Mbak Dina untuk cari, membahas. boleh sedikit aja Mm-mm. ditolong apa dari buku Iqra ini, Mbak Dina yuk. Di follow up. Ditolong apa oleh buku ini? Sorry, Mas Abi, Ya, kurang jelas barusan. ya. Melalui buku Iqra ini yang dipegang oleh Mbak Dina yuk, ditolong seperti apa sehingga kemudian buku ini menjadi Sinyal saya pegangan. kayaknya jelek. Sinyal mungkin ya, sinyal. Lanjut aja, Bu Mm-mm. Dina yuk. Suara Mbak Dina yuk jelas di sini. Silakan dilanjutkan. Ya, eh, pembahasan bab pertama ini kan tentang pencarian manusia. Betul. Jadi saya mungkin menitik beratkan di kata pencarian manusianya itu. Jadi saya mengutip dari bukunya You Are Happiness You Seek-nya Rupert Spira dan menulis beberapa catatan dari buku tersebut tentang pencarian manusia yang menurut saya sih ini relate sama tema ini gitu. Jadi di bukunya Rupert menjelaskan tentang kebahagiaan adalah pencarian atau keinginan tertinggi dari manusia, di mana ada survei 7 miliar orang ditanya apa sih yang diinginkan di atas segalanya. Nah, sebagian besar dari kita menjawab kita menginginkan kesehatan yang lebih baik, pendapatan meningkat, hubungan yang intim, kondisi kehidupan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, atau mungkin juga popularitas. Nah, terus kemudian pertanyaan keduanya ditanyakan, sebenarnya kenapa sih kita menginginkan semua hal itu gitu. Jadi hampir dari semuanya menjawab kenapa kita menginginkan itu adalah karena kita percaya bahwa semua hal yang kita inginkan itu membawa kita kepada kebahagiaan dan kedamaian. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa keinginan terbesar manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan, walaupun bukan dari pengalamannya itu sendiri sebenarnya, tapi kebahagiaan yang ingin kita capai, tapi kebahagiaan yang dicapai dari pengalaman tersebut gitu. Kalau Nah, dalam pengalaman Mbak Denayu, pencarian apa yang kemudian benar-benar menggetarkan jiwa, kemudian sampai di makna buku Iqra ini? Artinya, kalau kata Bang Damai tadi, kalau jawaban dari orang-orang kan sudah banyak kan Bang ya. Nah, pencarian dari diri kita sendiri itu yang Mbak Deni kalau tajamkan itu. pencarian saya, kan kalau Rupert juga bilang sebenarnya pencarian ini bisa kita ganti nih namanya. Mau kebahagiaan, kedamaian, atau cinta. Kalau saya lebih ke cinta. Jadi pencarian saya adalah tentang cinta dan pasti pada awalnya mencari cinta dalam pengalaman objektif, dalam hubungan gitu. Tapi ternyata semua yang objektif atau semua yang berubah kan pasti tidak hakiki gitu. Tidak hakiki, otomatis kita tidak bisa mencari dari yang tidak hakiki, kita akhirnya mencari yang lebih dari itu gitu. Dengan kata lain, hubungan yang sedang dibangun itu kandas lah gitu ya, karena kita nggak bisa Kandas. Ya, kandas tuh. Tapi kan sebenarnya sebutlah kan pencarian kita di hal yang tidak hakiki itu akan membawa kita kepada penderitaan. Ya, tapi penderitaan itu sendiri kan sebenarnya undangan, kayak sebuah portal untuk menuju sesuatu yang lebih indah, untuk sesuatu kebahagiaan yang lebih sejati, untuk rumah yang sejati, atau kalau kata Rumi apa ya, kebahagiaan itu penderitaan itu adalah anugerah yang di dalamnya ada rahmat yang tersembunyi, katanya gitu kan. Jadi ketika kita sudah mengalami itu, ketidaksejatian atau penderitaan itu,
akhirnya kan kita mencari yang lebih hakiki. Nah, itu makanya saya dipertemukan dengan Bang Dame untuk mengupas itu semua gitu. Silakan Bang Dame dikomentarin. Ya, terima kasih ya Mbak Denayu, teman-teman. Saya belum pernah ketemu Mbak Denayu ini secara fisik, tetapi ketemunya selalu di dunia digital. Akhirnya ketemulah secara imajinal sampai sekarang. Dan saya termasuk yang mengikuti perjalanannya sahabat saya ini. Nah, paling tidak dari pertemuan katakanlah saya sama Mbak Denayu ini, Mbak Denayu merasa ada satu sahabat ataupun teman ataupun kalau di luar kan disebut ustadz atau guru yang bisa memfasilitasi diskusi-diskusi yang banyak pertanyaan ini tentang cinta, bisa jadi isunya penderitaan, kok gagal lagi, sampai kepada pertanyaan tentang yang sangat hakiki kita sebut Tuhan, agama gitu. Jadi akhirnya mulai itu dipertemukan lagi dengan sumber inspirasi, tadi disebut satu guru, Rupert Spira. Alhamdulillah Mbak Denayu saya sudah terjemahan bukunya itu. Cuman saya belum share ya. Saya ulas juga judulnya You Are the Happiness You Seek. Nah, di situ bagian dari metode khas yang dikenalkan oleh Rupert Spira sebagai proses mencari yang hakiki. Jadi, tapi terus terang dari sharingnya Mbak Dina itu saya ingin mengapresiasi itu sebuah keberanian teman-teman. Karena backgroundnya Mbak Dinawi itu kan kuat dengan background agama, keluarga, keluar dari kotak itu butuh keberanian loh teman-teman. Mulai berani mengambil inspirasi, kebenaran, cahaya hikmah dari tradisi lain, Hindu, Buddha, Christianity, itu tidak mudah gitu. Nah, saya juga sebutkan lagi namanya di sini, satu Mbak Rudiah kemarin saya sebutkan lagi. Tidak mudah, bahkan Mas Sabihis juga ya. Mas Sabihis mengalami satu pencarian, perjalanan dari santri, ya kan, santri, tulen, dikasih tahu beda agama itu kafir. Jadi kalau beda agama itu nggak ada cinta jadinya kan, ini kan repot jadinya kan gitu. Nah, jadi poinnya dari sharing sedikit dari Mbak Dina itu satu, ketemu teman yang bisa menguliti ya, membongkar detail-detail dari apa yang ada di pikiran kita, mana objek, mana subjek, itu kan jadi terbiasa. Ya. Apakah kedamaian, kebahagiaan saya itu pada objek yang selalu berubah, atau pada subjek yang nggak berubah gitu. Nah, tulisan di buku Iqra itu, Mbak Denayu, itu kan kejadian saya waktu 2023 segala macam. Ada wacana begitu. Mungkin kalau sekarang saya nggak akan nulis begitu. Tapi waktu itu sudah bagian dari perjalanan. Ya, ya. Gitu ya. Jadi itu apa saya apresiasi saya ke Mbak Denayu, dan mudah-mudahan nanti satu titik ada satu pengalaman yang disebut pengalaman keterbukaan, pencerahan, awakening. Nah, di situ ada jawaban absolut itu. Tapi kita nggak bisa kita sok-sokan juga tuh. Maksudnya nggak bisa kita, saya sudah dapat yang absolut, saya sudah awakening. Nah, orang ngecek lagi tuh pengalaman hidup lu sehari-hari bagaimana. Ditagih utang sudah goyang, bagaimana lu bilang lu tercerahkan, lu awaken kan. Akhirnya kan masing-masing jadi menahan diri, kapan dia juga harus bicara, kapan dia mengunyah hanya untuk dirinya, dan seterusnya. Gitu, jadi pencariannya itu ada disebut kebahagiaan, Tuhan. Ya saya mau kaya, saya mau cari pasangan yang baik, pasangan yang harmonis. Tapi kenyataan di kehidupan, kok begini ya Kak? Kan jadi pertempuran tuh di dalam. Makanya apa sih yang saya cari? Gitu. Ya, apa sebenarnya yang saya cari gitu. Apa yang what do you really want? Ya kan? Nah itu kan sumbernya kan banyak. Ya, 4 tujuan hidup, macam-macam lah. Tapi dari sharingnya Mbak Denayu tadi adalah
Saya mau keluarga yang baik, kesehatan, kekayaan. Kenapa kamu menginginkan itu? Ujungnya kan, ya karena saya yakin itu saya bahagia. Even saya nyari Tuhan, karena saya ingin bahagia gitu. Saya mau berkorban, karena saya ingin bahagia. Nah, bahagia yang di sini, kata bahagia, masing-masing juga punya definisinya Definisi kan. sendiri. Ada yang masih tergantung objek, tergantung ya definisi ya lebih ke kesenangan. Nah, Rupert akhirnya bilang kebahagiaan itu adalah you are gitu kan, kamu gitu. I am the happiness itself gitu kan. Tapi kan jawaban dogmatis kan kalau begitu kan. Jadi, oh kata Rupert tujuan itu apa itu? Kata Nabi, ada orang kalau kita ke taklim, tujuannya apa? Surga nanti. Nah, itu ada juga begitu. Dan itu juga dogmatis juga. Ada orang tujuanku ridho Allah, tapi gitu. Itu apa maksudnya ridho Allah? Kan nggak dibongkar gitu. Iya, betul. Jadi malam ini setidaknya Mas Abi, substansi dari dialog kita malam ini, ya secara mengalir, saya mengakui pencarian itu diwakili dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa dihindari. Saya tidak mau lagi menolaknya, menghindarinya. Saya mau eksplor. Dari situ saya jujur pada diri saya akan ketemu guru-guru yang menemani saya sampai saya menemukan jawaban pasti, jawaban yang yakin, jawaban yang menyelamatkan dari pencarian itu. Bang Damet tadi juga menyebutkan bahwa orang akan distimulus atau diawali dengan pertanyaan ini rata-rata melalui penderitaan, melalui jatuh bangun dan segala macamnya gitu ya. Kalau orang nggak ada jatuh bangunnya Bang, nggak ada penderitanya, bisa nggak dengan sadar dia memulai pencarian baru tentang itu? Saya menyaksikan ya dari pengalaman saya Mas Abi ya. Kalau hidup itu istilahnya kan kalau di motivation kan comfort zone. Comfort zone. Meskipun padanya kita ingin comfort zone juga, kita ingin tahu yang pasti kan, yang tetap gitu kan. Nah itu juga harus diuraikan gitu. Iya betul. Tapi secara umum Mas Adi, memang krisis, suffering. Iya, memang suffering. Atau jatuh cinta lagi. Ya. Kalau secara kategori teorinya kan the way of fear, the way of love, the way of knowledge. Yang tapi kedua itu secara gimana? umum, Jatuh cinta lagi itu gimana, Bang? Jatuh cinta lagi. Jadi tiba-tiba kita merasa bosan dengan cinta yang kita define selama ini, kita explore gitu. Jatuh cinta lagi, ada ketertarikan baru, itu kan. Tapi kan akhir jatuh cinta yang ini ada sufferingnya juga temannya kan. Betul. Nah, jadi disitulah kita ikro, kita kulitin, kita selidiki pelan-pelan proses perjalanannya itu. Ada Mbak Yana nih raise hand, Mbak. Mas Hadi. Ya, silakan. Mbak Yana silakan. Silakan Mbak Yana. Terima kasih, ini saya newbie memberanikan diri untuk langsung bertanya ya. Silakan. Ya, memang pengalaman hidup saya mencari Tuhan itu mungkin itu yang dinamakan ketika akal mulai matang ya, jadi masuk kuliah gitu. Bertanya, lalu memang tergiring ke agama gitu. Jadi waktu itu saya di ITB, terus di Salman, akhirnya bergiat di situ. Saya memang sudah tergiring juga untuk tafakur ya. Jadi waktu itu saya mentafakuri, memang saya yakin bahwa saya ini ciptaan karena tidak ada yang ujuk-ujuk ada di dunia ini tanpa ada penciptanya gitu ya. Nah dari situ saya tergiring untuk mencari jawabannya karena berawal dari tadi pola pikir bahwa semua ciptaan itu pasti ada pencipta dan ada manual book-nya kan gitu. Jadi saya menggali dari Al-Quran, ya termasuk juga kajian-kajian waktu itu ya. Ya memang terkuncinya di surat Az-Zariyat 56 itu ya, bahwa aku diciptakan hanya untuk taat mengabdi. Nah tetapi memang karena saya belum paham bagaimana Iqra, itu sebagai tadi yang Bang Damek bilang sebagai iman taklid ya. Nah di situ saya sekarang umur 40-an ya, di situ saya merasa terjeblos gitu dengan kepahaman bahwa ibadah itu hanya ibadah mahdoh gitu ya. Mau nikah pun ibadah, pokoknya ibadah yang hanya dengan bismillah gitu. Nah
Dari situ saya juga paham bahwa hasrat puncak manusia adalah bahagia, taunya apa gitu. Ternyata antara ketaatan dan bahagia itu menjadi satu gitu. Kayaknya selama ini saya belum deh mencapai tujuan hidup yang diinginkan Allah itu gitu ya, sebagai orang Islam. Karena apa? Banyak sekali rasa-rasa kebalikannya bahagia gitu ya, menjalani hidup gitu. Nah, saya ingin bertanya mungkin dua ya, tetapi ini ada satu kayak dua sisi mata uang gitu ya. Yang pertama, saya tadi sebagai orang Islam yang sudah ya berarti baru iman taklid, saya perlu akui itu. Bagaimana itu menjadikannya ilmu yakin bahwa hidup aku memang hanya untuk taat mengabdi gitu. Iqra-nya itu seperti apa gitu, salah detailnya gitu ya. Jadi menjadikan Al-Quran itu pengalaman rasa dan menjadi sikap mental gitu ya. Lalu yang kedua, Al-Quran kan, ya ini juga masih iman taklid ya. Saya percaya Al-Quran itu petunjuk pamungkas gitu ya, yang dari Allah untuk akhir zaman, untuk semua umat manusia. Apabila ada misalnya peradaban yang belum tersentuh oleh yang namanya teks atau kitab suci gitu ya dari Tuhan langsung, apakah seseorang bisa mencari tujuan hidupnya hanya dengan mengandalkan potensi akal dan kalbunya? Lalu bagaimana mengklarifikasi itu memang selaras itu dengan kebenaran hakiki gitu. Jadi ada dua pertanyaan saya. Yang pertama tadi untuk membumikan Azariyat 56 itu gimana supaya jadi hakul yakin. Yang kedua tadi tentang acuan kebenaran hakiki ketika kita Iqra, gimana cara mengklarifikasi, mengkonfirmasinya gitu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mbak Yana. Silakan Bang Name, kita maksimum sampai 2:45 Bang Name, sampai jam 8. Persilakan, ada dua pertanyaan tadi ya. Nah ini teman-teman, salah satu bentuk pertanyaan yang jujur, diakui, yang tidak bisa diabaikan begitu saja ya Mbak Yana ya, nggak bisa diabaikan. Tapi ada sikap terbuka juga ya, mengakui saya masih iman taklid ya, taklid kan. Kalau kita gue oke nggak ini, udah ketutup tuh, nggak terjadi gitu. Nah di pertemuan yang lalu Mbak Yana, kalau teman-teman buka YouTube-nya, itu sebenarnya saya kasih sekilas di situ tentang yang disebut Al-Quran yang hadir, reveal gitu kan, reveal tersingkat. Bahasa kita ini kan wahyu, bahasa Inggrisnya revelation. Terbuka kepada Nabi saat di Gua Hiro. Itu info yang kita dapat secara sejarah. Itu kan bukan tulisan. Ya, ada yang mengkategorikan. Ada ayat kauniyah, kejadian-kejadian alam semesta. Ada kauliyah tertulis. Jadi membuat umat Islam yang dididik dari kecil Al-Quran itu bukan teksnya, susah banget Mbak Yana. Itu kan sebetulnya kalau kita yang belajar akademis, studi Islam, namanya mushaf. Bahkan lebih dikenal sebagai mushaf Utsmani. Nah, Nabi tidak pernah menyuruh itu ditulis. Adanya dihafalkan gitu. Dan kita kenal Quran yang teks itu, mushaf itu adalah berbaris. Sebelumnya nggak berbaris. Nah, di situ ada teks misal wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ibnu Abbas bilang liya'rifun gitu kan, banyak tafsir. Nah, itu kan referensi kita teks. Jadi kita mengenal kebenaran, realitas Tuhan, kita nyebut Tuhan. Atau di dalam tasawuf namanya wujud. Itu kita setia pada dalil nakli, teks. Itu satu referensi. Ada sebetulnya dalil akli. Akal ini harus dimatangkan, makanya syaratnya itu akli balik. Akal bertanya, akal mengolah, akal menganalisa dengan tajam. Lalu ada yang ketiga, kolbu. Kolbu itu disitulah ada nanti adab, ada sikap yang purification of the heart. Di situ terbuka kepada kita. Ini dikasih tahu ainul yakin. Oh, gitu. Yang saya cerita Mbak Yana, saya waktu itu mati suri itu saya tidak minta, tapi saya terbuka. Refill. Nah, dari SMP sudah bertanya filosofis.
sudah senang buku-buku psikologi. Akhirnya belajar filosofi, wah, hebat macam-macam. Nah, teman-teman, akhirnya ini sekali lagi kalau saya jawab itu bisa jadi dogmatis, betul. Agama, teks Al-Quran, kitab suci mana dengan akal yang tajam dan kolbu itu tidak pernah terpisah sebetulnya. Dia sinkron. Nah, disitulah pentingnya suatu saat pencarian kita, perjalanan kita bertemu dengan sosok itu. Guru akan hadir saat murid siap. Gitu. Jadi makna proses supaya saya tidak dogmatis terhadap teks itu adalah perjalanan kita, itulah suluk. Tapi kalau Mbak Yana nanti ke taklim, ya makna ibadah itu ya ritual, sedekah gitu. Sekarang versi saya nih ibadah itu saya lagi nyuci piring, bangun pagi saya bersyukur. Wah, itu sudah ibadah semua udah. Sudah lagi tidak memisahkan antara ibadah ritual ansyih dengan setiap nafas. Makna ibadah itu kan mulai lebih luas ya. Lebih luas spektrumnya gitu. Tapi saya juga tidak menolak teman-teman yang memaknai ibadah itu dalam batasan itu. Ritualnya rajin, tahajudnya, tapi kelakuannya nggak sinkron. Nah, itu kan kita jadi pusing tuh ngadapin begitu. Nah, disinilah dengan kerendahan hati kita bersama, oke, saya melihat fenomena banyak. Kalau saya belum nalar, saya belum sampai, ya aku keep lah. Nah, itulah gunanya forum ini. Iqra terus. Nah, yang kedua, yang tadi mengenai apa tadi? Apa tadi Mbak Yana? Mohon maaf. Kalau misalnya suatu peradaban gitu ya, ada manusia yang tidak disentuh oleh kitab suci, gimana menemukan tujuan hidupnya? Saya suka tadi sudah mulai direvisi, tidak lagi sekedar kata Quran, tapi kitab suci. Karena kalau kita baca mushaf Al-Quran, misalnya nih, alif, lam, mim, huruf tuh, alif, lam, mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab, kalau terjemahan Departemen Agama, itu kitab ini itu di situ tuh Mas Abi. Iya, betul. Dan itu maksa gitu loh. Ini loh kitab ini, bukan kitab itu, jalikannya itu. Kitab di situ jelas bukan buku. Pengetahuan itu. Alkitab, the book, the knowledge. Itu sebetulnya revelation, keterbukaan. Kalau teman-teman terbuka ikroknya, terbuka kepada pengalaman, ketersingkapan, kasaf namanya. Kita tidak ragu, kitab itu tidak ada raguan di dalam petunjuk bagi mereka yang, nah ini syarat lagi nih, muttaqin, bukan tatakun loh Mbak Yana. Puasa dalam syariat Islam salah satu metode untuk takwa, tapi tidak semua yang berpuasa muttaqin. Ya ayyuhalladzina, ini teks lagi nih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Tatakun itu ya terus berproses supaya takwa. Takwa itu apa? Kalau jawaban normatif di luar, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kalau kontemplatif, saya menggunakan kata alertness, waspodo, batin yang sadar, waspada. Itu. Nah, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib itu apa? Bukan pocong, bukan ini. Unseen. Bukan dimensi fisik. Yang tersembunyi di balik ini. Saya suka kasih contoh yang tersembunyi ini. Tersembunyi sekaligus jelas itu gini Mbak Yana. Mbak Yana pakai laptop. Sebelum nyalain kan ada screen layar. Hitam. Begitu nyalain Zoom, kayak sekarang, ada 41 gambar. Mbak Yana asik nih ngelihat foto pardamaian gambarnya Abi. Terus sebetulnya ada layar di situ yang selalu ada
tapi kita nggak ngeh. Saking fokusnya kita pada gambar, layar seolah-olah tersembunyi. Nah, jadi kehidupan ini adalah layar kehidupan, pertunjukan kehidupan, panggung sandiwara, tapi 3D. Bayangin nanti Mbak Yana, anak-anak kita, cucu kita, kalau ketemu orang, bukan lagi ketemu secara fisik, pakai kacamata metaverse, kayak Iron Man, set, ayo kita ketemu yuk. Mau di Mesir, mana nongol tuh hologram. Makin tersembunyi nanti, kita nggak ketemu lagi wujud asli. Bayangin tuh, haji pakai metaverse. Nah, itu sebabnya Iqra ini ajaran abadi. Sadar apa yang kita saksikan secara objektif, secara imajinal, secara digital, tapi juga siapa yang menyadari itu. Nah, ini pelan-pelan ya teman-teman. Siapa ini yang menyadari? Yang hidup itu siapa sih? Apa cirinya orang hidup? Direct path, napas. Siapa ini yang bernapas? Pasti itu. Nah, disebut mati ketika napas itu meninggalkan tubuh. Sederhananya itu. Kemana Jadi itu termasuk napas? ini ya Bang Dame, kalau kita udah di frekuensi kalbu tadi bisa menyaksikan pikiran, lalu juga tanpa ada keraguan kita tahu ya mau ngapain ada di dunia ini ya. Tahu banget. Clear. Dari Istilahnya Al-Baqarah itu udah clear ya. Clear sih. Nah, sebetulnya itu vulgar kan? Iya. Cuman ketika kitab itu di-referkan sebagai bukunya, manuskripnya, kita jadi dari konsep sini ya. Nah, gitu. Iya. Dan Mbak Yana ketika malam ini paham ini pun, ketika nerangin ke teman-teman di taklim, agak susah juga. Makanya pencarian manusia itu jujur, perjalanannya itu ada perjalanan intelektual, memahami lebih tajam, dan juga nanti teruji dalam kehidupan, terbukti. Apa yang kita pahami malam ini, terbukti, confirm. Nah, itu yang saya maksud. Kita makin intens Iqra tiap hari. Mungkin satu saat, nanti di bab keberapa ya Mas Abi ya, kita akan bahas hakikat kesaksian. Hakikat la ilaha illallah. Tapi kita ingin coba setia dulu pada paragraf-paragrafnya ya Mas Abi ya. Ini meluas kemana-mana ini Mas Abi ya. Tidak apa-apa, kita mengalir kan Iqranya kemana-mana. Makasih banyak ini. Sama-sama. Makasih Mbak Yana, makasih. Terima kasih Tetap setia di sini ya. Nanti kita ketemu lagi. Setia, sip. Terakhir Bang Dame, sebelum ditutup, untuk bekal teman-teman minggu depan ya, bagaimana tahapan yang harus dilakukan oleh seseorang agar dia dituntun untuk mengetahui jawaban dari pencarian terbesar. Sehingga kan kita masih ada tema nih tentang pencarian manusia. Berarti kan masih ada space 1 minggu untuk kita melaksanakan pencarian itu. Ya, jadi di bagian bab ini teman-teman, di bagian paragraf ini, saya ingin menekankan kalau tahapan itu kan kita sedang jalan nih sebetulnya. Nah, tapi setidaknya kalau bicara, saya nggak menggunakan istilah tahapan, tapi semacam training gitu lah, atau praktis gitu ya. Praktisnya teman-teman adalah mulai, nah ini juga clue yang penting tuh. Setiap ada pertanyaan di pikiran kita, itu undangan untuk menemukan jawaban. Jadi jangan takut dengan pertanyaan, even itu pertanyaan senyeleneh apapun. Karena itu undangan gitu, pertanyaan itu. Nah, begitu kita coba cari jawaban atas pertanyaan itu apapun, nah itu sudah terjadi proses Iqra. Kejujuran pada diri, ketulusan pada diri, mematangkan, melatih akal kita, selalu berdoa, purification of the heart. Nanti pelan-pelan, oh kok aku dapat jawaban yang tidak ragu ya gitu. Kitab itu, pengetahuan itu tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, insya Allah minggu depan, insya Allah next pertemuan kita akan bahas lagi pencarian manusia yang kedua. Lebih detail lagi tuh Bang kayaknya ya.
Ya, Kalau insya ini Allah. kita Insya Allah. pengantar minggu depan, mungkin kalau minggu depan kita akan mempreteli juga tentang metode-metode untuk orang Ya. bisa berjalan di situ kan. Terima kasih Bang Dame, malam hari ini lumayan, alhamdulillah kita bisa sama-sama berikro melalui buku ini, dan kita sama-sama masuk ke dalam diri untuk mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan hakiki yang hadir dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Tuhan, oleh Allah, dan bagi teman-teman yang ingin sharing untuk minggu depan bisa DM ya, atau bisa nanti hubungi kita untuk nanti sama-sama disediakan untuk sharing. Saya rasa itu aja Bang Dame untuk malam hari ini cukup mungkin ya. Terima kasih para teman-teman yang sudah hadir, semoga semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat malam. Dari saya cukup sekian Bang Dame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.